Saudara-saudara, setiga pilar BPU, Adam Smith dengan tajam sekali menerangkan bagaimana dengan pengaturan yang kreatif suatu masyarakat di mana setiap orang tekun bekerja, mengharumkan nama dan mengejar harta, dan hanya untuk kepentingan atau keuntungan pribadinya masing-masing, tidak akan runtuh dan hancur terpecah belah, tetapi justru akan berkembang secara optimal dan lebih cepat. Kenapa? Karena adanya suatu aturan main yang dinamakan kompetisi, yang merupakan suatu konflik antara pelaku ekonomi yang egois atau mementingkan diri sendiri, mementingkan kebutuhan diri masing-masing di dalam suatu pasar ekonomi. Setiap pelaku akan melakukan yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, akan berhadapan dengan sekelompok pelaku-pelaku lainnya yang berusaha melakukan hal yang sama. Suatu invisible hand atau tangan yang tak terlihat akan mengarahkan dan membawa kepentingan pribadi dan motivasi alamiah manusia tersebut ke arah di mana sesuatu yang terbaik bagi masyarakat terbanyak akan tercapai. Hal ini akan tercapai jika kompetisi itu betul-betul terjadi di suatu pasar sempurna dan ada wasit yang adil. Uraian kata dari Adam Smith yang menonjolkan self-interest sebagai sumber daya manusia yang sangat penting adalah don't try to do good. Let goods emerge as the byproduct of selfishness. Karena hanya dengan kompetisi di suatu lapangan yang rata beserta wasit yang adil akan terjadi pilihan penemuan yang terbaik ataupun penemu yang paling bermotivasi untuk bekerja keras. Suatu seleksi alamiah akan terjadi yang akan memunculkan suatu invisible hand yang akan membawa kualitas terbaik dengan harga termurah. Tidak hanya produsen yang terbaik yang terpilih, tetapi juga konsumen mendapat manfaat. Adam Smith lahir pada tahun 1723 dan menjabat guru besar logika pada tahun 1751. Kemudian menjadi profesor filosofi moral di Glasgow, Inggris. Kira-kira bersamaan dengan masa di mana masyarakat barat sedang sangat kreatif menemukan ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Di saat itulah Adam Smith lahir. Masuk akal sekali jika penemuan Adam Smith dalam bidang ilmu pengetahuan sosial dan ilmu ekonomi ini membuka kesempatan terjadinya konvergensi atau sinergi dengan ilmu pengetahuan alam dan teknologi yang melanjutkan proses lahir dan tumbuhnya aturan main, yaitu open society di dalam masyarakat barat. Tahap alamiah berikutnya adalah
lahirnya era industrialisasi dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat yang sudah saya kemukakan di depan tadi. Sinergi atau networking antara penemuan-penemuan baru dalam ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial dalam abad ke-17 dan 18 bersama-sama melahirkan suatu konstruksi sosial atau aturan main yang namanya open society atau masyarakat terbuka di masyarakat barat. Masyarakat Tiongkok tidak terlalu beruntung karena tidak dikaruniai penemu ilmu pengetahuan sosial semacam Adam Smith. Terutama selama periode masyarakat Tiongkok sangat kreatif menemukan banyak terobosan dalam bidang IPA, ilmu pengetahuan alam, dan teknologi. Hayek, seorang pemenang Nobel dalam bidang ekonomi, di dalam bukunya yang berjudul The Fatal Conceit, The Errors of Socialism, melihat betapa penting dan luas pengaruhnya penemuan dari Adam Smith ini. Dan dengan tepat sekali Hayek mengemukakan bahwa teori pasar Adam Smith yang diterbitkan dalam bukunya An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation terbit pada tahun 1776 adalah sumber dan asalnya muncul teori evolusi Darwin. Darwin meniru secara tidak langsung dan menulisnya di dalam bukunya yang berjudul The Origin of Species by Means of Natural Selection. Kira-kira seabad kemudian dari terbitnya buku Adam Smith. Pernyataan Hayek tentang peniruan itu adalah, not only is the idea of evolution older in the humanities and social sciences than in the natural sciences, I would even prepare to argue that Darwin got the basic ideas of evolution from economics. As we learn from his notebook, Darwin was reading Adam Smith just when in 1838 he was formulating his own theory. Terjemahan tidak bebasnya atau terjemahan presisinya adalah, bukan hanya ide teori evolusi itu lebih tua dalam perikemanusiaan dan ilmu sosial daripada kodratnya dalam ilmu pengetahuan. Saya saat ini telah menyiapkan argumen bahwa Darwin mendapatkan dasar teori evolusinya adalah dari ilmu ekonomi. Seperti yang kita pelajari dari buku catatannya, Darwin membaca buku Adam Smith tepat ketika dalam tahun 1838 ia menyatakan teori miliknya itu. Saudara, setiga pilar BPU, inilah jalan pikirannya Profesor Dr. Engineer Iskandar Ali Syahbana dalam menggambarkan proses perjalanan panjang masyarakat Eropa dan Tiongkok untuk mencapai masyarakat sejahtera, maju, dan mantap seperti yang sedang dijalani mereka saat ini. Saudara, setiga pilar BPU, pertumbuhan ekonomi masyarakat tidak bisa langsung atau otomatis. Pertumbuhan ekonomi itu
akan muncul sesudah terjadi penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang subur dalam masyarakatnya. Dan juga ada beberapa syarat konstruksi sosial atau aturan main atau sistem berbangsa dan bernegara yang juga harus terpenuhi untuk lancarnya pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kira-kira 100 tahun kemudian, yaitu pada abad ke-19, baru terjadi pertumbuhan ekonomi yang pesat. Hasil penemuan-penemuan kreatif dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad 17 dan 18 dapat dirasakan oleh masyarakat barat 100 tahun kemudian. Gejala keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan penemuan-penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini sama sekali tidak terlihat di masyarakat Tiongkok. Karena konstruksi sosial atau aturan main atau sistem berbangsa dan bernegara masyarakat Tiongkok adalah suatu masyarakat tertutup. Sistem berbangsa dan bernegara masyarakat Tiongkok saat itu masih menggunakan sistem kerajaan atau dinasti. Kalau di Arab namanya khilafah. Namun akhirnya masyarakat Tiongkok bukan saja berhasil menghapus sistem kerajaan atau dinasti tanpa tersisa sedikit pun, karena jika ada yang tersisa bisa menjadi bahaya laten di masa depan, bisa menjadi tempat rujukan munculnya mental feodal dalam masyarakat. Mental feodal itu sangat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan jiwa manusia. Selain masyarakat Tiongkok berhasil menghapus sistem kerajaan atau dinasti, juga masyarakat Tiongkok berhasil dengan gemilang menghapus mental feodal di setiap jiwa masyarakatnya. Barangkali cara masyarakat Tiongkok dalam membasmi mental feodal dapat kita tiru untuk masyarakat Indonesia yang masih sangat kuat dikuasai mental feodal. Mental feodal itu secara umum menganggap orang lebih tinggi dari dirinya. Apalagi kalau yang dilihat orangnya punya duit, punya jabatan, punya dan seterusnya. Itu secara umum mental feodal seperti itu. Kini masyarakat Tiongkok merasa setelah berhasil membasmi mental feodal dan membasmi kerajaan-kerajaan, sistem kerajaan, sekarang masyarakat Tiongkok merasa setara dengan saudara-saudaranya sesama bangsa Tiongkok. Dan juga kini masyarakat Tiongkok tidak merasa memiliki suatu kewajiban moral untuk menghormati saudara-saudaranya sesama bangsa Tiongkok dengan cara memberikan suatu hak istimewa ataupun suatu daerah khusus untuk dikuasai dan dikendalikan dengan cara kepala daerahnya diangkat ataupun dipilih melalui pemilu yang jurdil, jujur dan adil. Namun hanya dari keturunan raja atau dinasti saja. Karena keturunan raja atau dinasti ini mengklaim atau mengungkit-ungkit jasa nenek moyangnya, bahwa nenek moyangnya pernah memberikan bantuan berupa harta dan dukungan dalam perjuangan merebut kemerdekaan
bangsa Tiongkok. Saudara-saudara, setiga pilar BPU dibandingkan dengan masyarakat Tiongkok, masyarakat Eropa beruntung dengan munculnya seorang pakar ilmu pengetahuan sosial, Adam Smith, pada waktu yang kira-kira bersamaan dengan gencarnya terjadi penemuan kreatif dalam ilmu pengetahuan alam. Pokok-pokok terpenting dari teori ekonomi pasar Adam Smith praktis sama dengan perumusan aturan main suatu masyarakat terbuka yang dirumuskan Popper di tahun 1945. Kini masyarakat Eropa, Amerika, Tiongkok sedang menikmati hasil dari proses panjangnya, yaitu menjadi masyarakat atau negara sejahtera, maju, dan mantap betul. Dengan percaya diri dan telah menyiapkan segala sesuatunya, maka mereka, yaitu orang-orang Eropa, Amerika, dan Tiongkok, akan siap menyambut kedatangan lima era baru, 5 era peradaban baru yang akan mendatangi umat manusia. Saudara-saudara, setiga pilar BPU, kita kembali ke pertanyaan di awal. Siapa yang bisa menjaga dan melindungi rakyat Indonesia? Pertanyaan ini menjadi sangat penting dan juga mengguncang akal pikiran, perasaan, dan karsa kita sebagai warga negara Indonesia. Kenapa mengguncang? Karena selama 3 peradaban, yaitu peradaban pertanian, peradaban industrialisasi, dan peradaban teknologi informasi atau internet, posisi kita adalah sebagai penonton atau sebagai pembeli, sebagai konsumen, sekaligus sebagai pengamat jalannya peradaban. Dan kita mengetahui dari video sebelumnya, konsekuensi apa yang akan kita dapat dari posisi sebagai penonton atau konsumen atau pembeli sekaligus pengamat peradaban ini, atau negara kita hanya sebagai pasar tempat jual beli barang-barang orang lain. Maksud dari pertanyaan ini adalah siapa yang bisa menjaga dan melindungi hak-hak kita dan kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Mari kita telusuri siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini melalui fakta-fakta dan bukti-bukti. Saudara, setiga pilar BPU, sebelum kedatangan suatu oligarki tunggal yang sangat besar yang disebut VOC, sebelum ini orang-orang Nusantara dikuasai dan dikendalikan oleh kerajaan-kerajaan. Apakah para raja atau sultan ini bisa menjaga dan melindungi hak-hak kita dan kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara kerajaan? Jawabannya tidak bisa. Bagaimana penjelasannya? Kenapa raja tidak bisa menjaga kita, melindungi kita? Karena sesungguhnya para raja atau sultan ini pada hakikatnya adalah seorang bandit. Walaupun sang raja atau sultan ini
dapat mensejahterakan dan memakmurkan serta dapat memberikan suatu keadilan bagi rakyatnya. Namun bukan karena itu ia disebut bandit. Disebut bandit karena bandit itu apa ya? Semacam penjahat ya. Namun penjahat yang sopan, yang ramah tamah. Tapi jiwanya bandit, jiwanya penjahat. Barangkali itu ya pengertian bandit. Karena disebut bandit karena bagaimana ia dalam mencari nafkah mata pencarian untuk dirinya, keluarganya, dan kelompoknya atau kerajaannya. Bagaimana ia membiayai semua itu? Maka seluruh sumber daya alam yang ada di wilayahnya diklaim atau dikuasai sebagai miliknya dan tidak bisa diganggu-gugat. Siapa yang berani mengganggu gugat, maka akan dikenai hukum yang dibuat oleh sang bandit itu. Padahal sebelum datangnya si bandit ini dan membuat suatu kerajaan, sumber daya alam tersebut adalah milik bersama atau milik bahasa ininya Sang Hyang Widi atau milik Tuhan atau pokoknya milik yang maha kuasa, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan bersama. Ya kan? Jadi sistem kerajaan atau khilafah atau apapun namanya tidak bisa menjawab pertanyaan tadi. Kemudian datanglah suatu oligarki tunggal yang sangat besar yang kita namakan VOC, Vereniging Indische Company ya, atau suatu perusahaan dagang Belanda. Besar ini perusahaannya karena bisa menguasai seluruh sumber daya alam negara kita, Indonesia, Nusantara. Mereka kemudian mengendalikan kehidupan orang-orang Nusantara. Oligarki tunggal ini tidak menyingkirkan para bandit-bandit itu, namun mereka diajak berpartner atau bekerja sama. Mereka diberi jabatan sesuai dengan gelar yang digunakan sebelumnya. Ada yang bergelar raja, sultan, bupati, wedana, dan seterusnya. Namun yang namanya bandit tetaplah bandit. Ungkapan ini terbukti di lapangan. Ketika perusahaan yang sangat besar itu atau oligarki tunggal atau VOC itu membuat suatu program namanya kultur stelsel atau tanam paksa. Maka upah yang sudah ditetapkan oleh oligarki tunggal itu jumlahnya sekian. Ketika sampai ke tangan pekerja, mereka hanya menerima tidak sampai 1/4-nya. Ternyata upah itu macet di kantong para bandit. Para bandit-bandit itu. Jadi, apakah oligarki tunggal bisa menjawab pertanyaan yang di atas tersebut? Jawabnya tidak bisa. Fakta-fakta dan bukti-bukti literatur menyatakan bahwa seluruh hak-hak kita
dan kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara tidak setara dengan para pengurus oligarki tunggal itu. Juga tidak setara dengan orang-orang Eropa, tidak setara dengan orang-orang Jazirah Arabia dan orang-orang Asia Timur. Kita, orang-orang Nusantara, warga kelas 3. Padahal sumber daya alam itu punya siapa? Jadi sistem oligarki tunggal tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Lalu datanglah kemerdekaan. Bung Karno menjadi kepala administrasi negara kita. Dalam paham ilmu administrasi negara atau administrasi publik, presiden, gubernur, bupati, wali kota, dan seterusnya itu bukanlah pemimpin kita. Mereka hanya seorang pimpinan atau kepala suatu administrasi. Yang paling tertinggi adalah administrasi. Yang paling tertinggi adalah kepala administrasi negara. Yang terendah adalah administrasi kelurahan. Administrasi negara dipimpin atau disebut presiden. Kepala administrasi provinsi disebut gubernur. Kepala administrasi yang paling terkecil kelurahan disebut lurah. Pemimpin itu dengan pimpinan sangat berbeda. Nah, kesalahpahaman ini sudah lama berlangsung. Dari Bung Karno membacakan teks proklamasi sampai saat ini, tahun 2025. Akibat kesalahpahaman ini, berarti gagal paham kita soal pemimpin dan pimpinan. Akibatnya, karena Bung Karno kita anggap sebagai pemimpin bangsa, maka Bung Karno terus-terusan menjadi kepala administrasi negara Indonesia tanpa memberi kesempatan pada yang lainnya. Jadi Orde Lama tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian zaman Orde Baru, sama dengan Orde Lama, Soeharto dapat berkali-kali menjabat kepala administrasi negara Indonesia tanpa memberi kesempatan pada yang lain. Terlepas dari bagaimana caranya ya. Namun zaman Orde Baru pemerintahannya lebih kejam. Kenapa lebih kejam? Yaitu mencabut beberapa hak-hak kita dan kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Menakjubkan bukan? Mencabut hak-hak kita. Dan suasana kebatinan masa Orde Baru sangat mencekam. Walaupun di permukaan dalam kehidupan sehari-hari terlihat damai, anteng, tenang. Tapi gersang, penuh dengan saling curiga, penuh dengan kecurigaan. Dalam masa Orde Baru itu, kehidupan kita sehari-hari. Sampai-sampai kita tidak berani berkumpul bahkan lebih dari 5 orang
Tidak ada yang berani waktu itu. Karena saling curiga. Apalagi mengeluarkan pendapat. Dahsyat memang Orde Baru memblokir hak-hak kita sebagai warga negara. Salah satu hak kita adalah mengeluarkan pendapat dan pikiran, bukan? Atau berkumpul. Hak berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Diblokir itu. Jadi masa Orde Baru tidak bisa menjawab pertanyaan tadi. Siapa yang bisa menjaga dan melindungi rakyat? Kemudian datanglah zaman reformasi. Dari Habibie sampai dengan Jokowi, itu hak-hak kita dan kewajiban-kewajiban kita tidak dilindungi dan dijaga. Contoh, setiap aspirasi melalui DPR semuanya mental begitu saja, ataupun dikondisikan supaya tidak berjalan. Itu aspirasi. Yang paling parah adalah masa Jokowi. Saya pernah bertanya pada seorang mahasiswa. Saya tanya, "Dek, menurut Adek, Gibran pinter nggak?" Jawabnya, "Pinter lah." Oke. Kemudian saya tanya lagi, orang yang kayak Gibran di Indonesia banyak nggak? Dia menjawab, mahasiswa itu menjawab, "Jangankan di Indonesia, di tempat tongkrongan saya aja, orang kayak Gibran ada beberapa. Sama kayak Gibran, jago IT, jago Mobile Legend, sering main PUBG, juga ada yang bisa hacker." Kemudian saya bertanya, kenapa Gibran bisa jadi wakil presiden? Kan orang kayak Gibran banyak di Indonesia. Kenapa hanya Gibran yang bisa jadi wakil presiden? Mahasiswa itu tidak bisa menjawab. Dia diam saja. Ini adalah contoh yang zaman reformasi itu namanya nepotisme atau KKN. Jadi dari Habibie sampai Jokowi atau Orde Reformasi tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut.